Halo semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin, dimanapun kalian berada ya. Oke teman-teman, di video aku kali ini ya masih bersama kue tradisional kekinian ya. Dan hari ini saya mau bikin dua resep kue tradisional, yaitu resep pertama kue lemet singkong gula merah ya, dan resep yang kedua yaitu ongol-ongol labu kuning gula merah. Ini cara buatnya sangat mudah, simpel, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah ya. Cocok sekali buat acara kumpul bersama keluarga, atau buat isen snack box, atau buat ide jualan, mantap banget. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Yuk kita bikin sama-sama. Nah, oke, kita langsung ke pembuatannya ya. Langkah pertama di sini sudah saya siapkan ada 500 gram ubi kayu ya, atau singkong ya teman-teman. Nah, ini singkongnya kita kupas terlebih dahulu ya. Nah, setelah dikupas kemudian dicuci bersih sebelum diparut. Nah, ini ubi kayunya sudah dikupas ya teman-teman, dan kemudian ini sudah dicuci bersih. Langkah selanjutnya kemudian ini kita parut ya. Siapkan wadah, dan di sini sudah saya siapkan parutnya juga. Nah, ini singkongnya kita parut terlebih dahulu ya. Teman-teman, ini sudah selesai ya, singkongnya kita parut. Ini hasilnya ya teman-teman. Jadi singkongnya itu warnanya agak sedikit kuning-kuning, jadi bagus kalau singkong warnanya seperti ini, airnya tidak terlalu banyak ya. Kemudian di sini kita tambahkan ada 200 gram ya, apa itu, gula merah. Ini gula merahnya iris-iris seperti ini, kemudian masukkan langsung saja ke apa tuh, wadah yang ada singkong yang sudah kita parut tadi ya. Nah, ini kita iris-iris saja seperti ini. Nah, ini sudah selesai ya, gula merahnya diiris. Ini gula merahnya empuk sekali teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita tambahkan 5 sendok makan ya tepung tapioka, dan 1 sendok teh garam, kemudian setengah sendok teh vanili bubuk ya, dan 1 bungkus santan kara ukuran 65 ml ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu ya. Nah, kemudian kita tambahkan pewarna makanan warna coklat ya, ini opsional, mau dikasih mau tidak dikasih terserah teman-teman masing-masing ya. Ini opsional saja supaya warnanya tidak terlalu pucat. Nah, ini sudah selesai ya, kita adonin. Ini sudah tercampur merata sempurna. Nah, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan citakan ya. Citakannya jangan lupa diolesin minyak tipis-tipis terlebih dahulu ya, sebelum kita tuang adonan ke dalam citakan.
ini sudah selesai diolesin minyak, kemudian kita masukkan adonan ke dalam cetakan seperti ini ya teman-teman. Nah ini kalau diisi dengan pisang juga di dalamnya itu lebih enak lagi kali ya. Cuman kemarin aku tuh lupa sekali teman-teman, mau beli pisang kepok gitu, dikasih sedikit pisang kayaknya enak gitu ya. Ya lain kali aja ya kalau kita bikin lagi kita kasih pisang. Hari ini kita bikin lemet yang ori biasa aja menggunakan gula merah ya. Nah setelah diisi adonan kemudian ini kita ratakan seperti ini ya sebelum dikukus. Oke, ini sudah selesai ya, kita rapikan adonannya. Kemudian langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya ya. Kemudian kita masukkan adonan lemet ke dalam kukusan semuanya. Nah, ini sudah kita masukkan semuanya adonannya ke dalam kukusan ya. Nah, jadi semuanya tuh ada 20 cetakan ya teman-teman. Ini kukusan yang pertama, nanti sisanya kita kukus kembali yang kedua. Kemudian tutup kembali, kukus kurang lebih 20 menitan atau hingga matang. Nah ini setelah dikukus kurang lebih 20 menitan ya, ini sudah matang. Dan langkah selanjutnya ini kita angkat taruh di nampan atau di piring terlebih dahulu, dan langkah selanjutnya nanti kita akan kukus sisanya ya. Nah ini setelah diangkat ya teman-teman, seperti biasa ini kita diamkan hingga dingin terlebih dahulu sebelum dikeluarkan dari cetakannya ya. Jadi harus nunggu dingin terlebih dahulu supaya mudah dikeluarkan dari cetakannya. Nah ini setelah dingin ya, kalau sudah dingin itu warnanya sudah sedikit berbeda ya teman-teman, dan sedikit glowing. Kemudian ini kita keluarkan dari cetakannya semuanya ya. Nah jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah setelah dikeluarkan dari cetakannya semuanya, kemudian ini kita tata di piring atau sajikan di piring seperti ini ya. Warnanya cantik sekali, tidak pucat ya kalau dikasih pewarna makanan teman-teman. Tapi kalau tidak dikasih pewarna makanan tuh warnanya agak bening-bening gimana gitu ya. Pokoknya opsional pewarna makanannya ya, mau dikasih mau tidak terserah teman-teman masing-masing aja ya. Nah ini sudah selesai, kita tata di piring, kemudian di atasnya kita kasih topping kelapa parut yang sudah dikukus sebelumnya ya. Nah ini buat teman-teman, kelapa parutnya juga opsional, mau dikasih terserah, mau nggak dikasih juga terserah ya. Cuman kalau dikasih topping kelapa parut ini rasanya lebih enak lagi dan lebih endul. Nah dan ini hasilnya ya teman-teman, lemet singkong gula merahnya sudah ready dan sudah siap untuk kita santap ya. Dan ini hasilnya, warnanya tampilannya juga sangat cantik, menarik ya, glowing gimana gitu. Dan soal rasa jangan diragukan lagi, ini rasanya cenderung ke kenyal ya teman-teman, kenyal, manisnya pas, dan pokoknya enak banget ya. Kalau singkong dibikin olahan apa aja itu pasti enak ya teman-teman. Ini cocok sekali buat camilan santai bersama keluarga tercinta di rumah ya, atau mau buat ide jualan, ini mantep. Nah sekarang kita incip-incipi ya teman-teman, kita ambil satu, kita lihat teksturnya seperti apa. Jadi sebenarnya tadi sudah saya cobain satu ya, rasanya tuh memang lebih ke kenyal ya teman-teman, karena singkong kalau dikukus ya pasti kenyal ya, apalagi kita tambahkan dengan sedikit tepung tapioka, jadi lebih kenyal, legit dan manis ya. Ini manisnya pas ya, tidak terlalu manis-manis banget ya teman-teman. Nah jadi seperti ini ya teksturnya, lebih kekenyal sekali tapi enak banget, apalagi kalau diisi dengan pisang kepok kayaknya lebih enak ya, atau dikasih dengan nangka. Nah itu mungkin lebih enak lagi, cuman hari ini saya bikin yang gula merah saja ya, tidak dikasih aneh-aneh.
Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke resep yang kedua ya, yaitu ongol-ongol labu kuning gula merah ya. Ini cara buatnya sangat mudah, simple, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah, cocok sekali buat suguhan acara keluarga atau hidangan acara-acara hajatan atau pelengkap isian snack box. Ini cocok sekali ya, ataupun buat ide jualan juga. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai ya. Pokoknya ini solusinya jika ada acara keluarga di rumah, ini cocok banget ya. Pokoknya tidak pakai ribet, langsung satset cuma diaduk-aduk langsung dikukus, sudah jadi kue tradisional yang sangat enak, legit, dan mantap sekali. Silahkan disimak gimana cara membuatnya ya. Nah, oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya. Langkah pertama di sini sudah saya siapkan ada 500 gram labu kuning yang sudah dikupas dan sudah dicuci bersih seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah bersih. Nah, langkah selanjutnya ini kita potong-potong labu kuningnya. Setelah dipotong kemudian nanti kita kukus ya. Nah, ini cara motongnya bebas, sesuaikan selera masing-masing saja ya, karena ini nanti akan kita kukus. Nah, ini sudah selesai kita potong-potong ya labu kuningnya. Udah oke. Dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya ya. Ini belum mendidih tapi nggak apa-apa, kita masukkan saja labu kuning ke dalam kukusan, kemudian tutup kembali, kukus kurang lebih 15 menitan atau hingga matang dan empuk sempurna terlebih dahulu ya. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 15 menitan, ini sudah matang dan empuk. Kemudian ini kita angkat. Nah, oke, setelah diangkat kemudian ini kita diamkan hingga dingin terlebih dahulu ya, sebelum kita blend. Jadi jangan panas-panas langsung kita blend ya. Nah, dan ini setelah dingin, kemudian ini kita masukkan ke dalam wadah. Dan selanjutnya tambahkan ada 250 gram gula merah yang sudah dicairkan dengan 200 ml air. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam halus dan ini kita blend hingga halus dan lembut terlebih dahulu ya. Nah, setelah di blend kemudian siapkan wadah, tuang ke dalam wadah. Jadi teksturnya seperti ini ya teman-teman, sangat halus sekali. Nah, langkah selanjutnya tambahkan 150 gram tepung tapioka dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata atau hingga tepungnya itu tenggelam terlebih dahulu ya, sebelum kita tambahkan tepung yang lainnya. Ngaduknya pelan-pelan saja supaya tepungnya tidak berterbangan ke mana-mana ya. Nah, ini kita tunggu hingga tenggelam semuanya tepungnya. Nah, ini sudah tenggelam ya tepungnya. Kemudian kita tambahkan ada 100 gram tepung ketan putih ya, dan kembali aduk-aduk lagi hingga tercampur merata sampai menjadi adonan yang halus dan lembut terlebih dahulu. Nah, ini adonannya sudah mulai tercampur merata, halus dan lembut seperti ini teksturnya ya teman-teman. Jangan terlalu cair-cair ya, nanti kalau terlalu cair kuenya bisa lembek ya. Nah, kemudian tambahkan ada 2 bungkus santan kara ukuran 65 ml ya, dan kembali aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, jadi ini satu bungkusnya ukuran 65
mili ya teman-teman. Jadi 65 mili kali 2 berarti 130 mili ya santannya. Di sini santannya saya menggunakan santan instan saja ya. Nah, ini sudah mulai tercampur merata dan halus dan lembut sempurna. Pastikan jangan sampai ada gerindil-gerindilan dari tepungnya ya, supaya nanti hasil kuenya maksimal dan bagus. Oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan citakan. Jangan lupa citakannya diolesin minyak tipis-tipis terlebih dahulu ya teman-teman, supaya nanti kuenya tidak lengket dengan citakan. Jadi harus diolesin minyak terlebih dahulu sebelum kita tuang adonan ke dalam citakan. Nah, selanjutnya ini kita isi dengan adonan. Nah, cara ngisinya sesuaikan ukuran citakannya saja ya, jangan terlalu penuh-penuh supaya nanti kalau dikukusnya tidak tumpah ya teman-teman. Nah, oke, ini sudah terisi semuanya dengan adonan, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya, dan ini sudah mendidih ya teman-teman. Sebenarnya cuman apinya saya kecilkan supaya uapnya tidak terlalu panas di tangan. Kemudian ini kita masukkan semuanya adonan ke dalam kukusan ya. Nah, ini sudah kita masukkan semuanya, kemudian ini tutup kembali kukus kurang lebih 30 menitan atau hingga matang dan sempurnanya. Jadi ini kita kukus kurang lebih 30 menitan terlebih dahulu. Dan ini setelah dikukus kurang lebih 30 menitan, dan ini hasilnya ya, sangat cantik menarik ya, warnanya mempesona sekali. Kemudian ini kita angkat ya, kita angkat taruh di nampan atau di piring, terserah teman-teman masing-masing. Nah, dan setelah diangkat seperti biasa ya teman-teman, ini kita diamkan hingga dingin terlebih dahulu ya, atau kita dinginkan terlebih dahulu supaya nanti mudah dikeluarkan dari citakannya. Jadi jangan panas-panas langsung kita keluarkan dari citakannya ya, nanti kuenya rusak. Karena kalau posisi masih panas itu kuenya itu masih lembek ya teman-teman. Jadi harus nunggu dingin dan ngeset supaya hasilnya maksimal, tidak rusak, baru nanti kalau sudah dingin kita keluarkan dari citakannya gitu ya. Nah, dan ini setelah dingin ya, sudah saya diamkan kurang lebih ada 1 jaman. Ini sudah dingin. Jadi kalau sudah dingin itu warnanya sudah sedikit berbeda ya teman-teman, dan sedikit glowing sekali. Oke, langkah selanjutnya ini kita keluarkan dari citakannya semuanya, dan ini teksturnya ya, kalau sudah dikeluarkan dari citakannya benar-benar cantik menarik sekali ya, seperti ini. Nah, setelah kita keluarkan dari citakannya semuanya, di sini sudah saya siapkan ada kelapa parut kering gurih ya. Nah, di sini saya menggunakan kelapa parut kering gurih wangi, kelapa parut andalan saya ya. Kalau saya tidak punya kelapa parut basah ya. Buat teman-teman mau menggunakan kelapa parut basah juga boleh banget ya. Nah, cuman saya lebih suka banget ya kalau buat kue-kue itu, aneka kue itu menggunakan kelapa parut kering gurih wangi seperti ini. Karena memang gurih banget kelapa parut kering yang satu ini ya. Jadi bukan kelapa parut kering yang yang dijual-jual yang biasa-biasa itu, yang nggak ada rasanya, bukan itu ya teman-teman. Ini berbeda. Kelapa parut kering ini khusus untuk aneka kue seperti ongol-ongol,
kue-kue basah gitu ya. Ini khusus buat kue gitu. Jadi kelapanya itu wangi, gurih, dan enak banget gitu kalau buat kue. Nah, dan ini hasilnya ya, kue ongol-ongol labu kuning gula merahnya sudah siap untuk disajikan. Dan ini hasilnya sangat cantik, menarik. Soal rasa jangan diragukan lagi, ini rasanya benar-benar enak banget ya, empuk, lembut, kenyal, wangi, gurih, mantep banget pokoknya. Dan ini cocok sekali ya buat suguhan acara keluarga atau buat hidangan acara hajatan, apapun ini masuk sekali dan dijamin pasti pada suka. Dan cocok juga buat pelengkap isian snack box juga ya teman-teman. Dibungkus dengan plastik mika lalu dikasih stiker, lebih cantik lagi. Nah, ini kita lihat teksturnya ya, kita cobain satu. Jadi teksturnya seperti ini ya teman-teman ya, layaknya seperti ongol-ongol kue pada umumnya ya. Cuman di sini bahannya yang berbeda, menggunakan labu kuning dengan gula merah. Jadi labu kuning kalau ketemu dengan gula merah itu cocok banget. Jadi rasanya lebih enak dan lebih endulita sekali. Nah, oke ya teman-teman, sekian dulu video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Heti dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Heti hingga saat ini. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share. Dan aktifkan juga tombol loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Heti. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya dan sukses untuk kita bersama. Dan buat yang sudah mengikuti dan menonton videonya dari awal hingga akhir juga, saya ucapin banyak-banyak terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye, silahkan dicoba dan selamat mencoba. Semoga suka dengan resepnya ya.